Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas KD 3.2 atau bab 2 mengenai peluang bisnis dengan materi pokok analisis SWOT. Sebagai gambaran umum mengenai analisis SWOT, saya akan sampaikan peta konsep sebagai berikut. Untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, kemudian juga untuk membuat keputusan penting, juga untuk memecahkan suatu masalah yang akan dihadapi perusahaan, diperlukan strategi analisis bisnis. Selain itu, strategi bisnis ini juga digunakan untuk mencari tahu alasan mengapa bisnis kita bisa gagal. Nah, strategi analisis bisnis tersebut adalah strategi analisis SWOT. Menurut pendapat salah satu ahli, yaitu Kotler, analisis SWOT adalah sebuah cara yang ditempuh oleh perusahaan dalam upaya mengamati lingkungan pemasaran internal maupun eksternal. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis terhadap kekuatan, kelemahan, suatu organisasi atau objek, kesempatan, serta ancaman dari lingkungan sekitar untuk merumuskan strategi yang tepat bagi perusahaan. SWOT sendiri adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis SWOT ini mengarahkan analisis strategi dengan cara memfokuskan perhatian pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Nah, dari 4 komponen tersebut, kekuatan dan kelemahan berasal dari internal perusahaan, sedangkan peluang dan ancaman berasal dari eksternal perusahaan. Tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk membenarkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang sudah dianalisis. Faktor internalnya adalah kekuatan dan kelemahan perusahaan atau produk yang akan kita jual, sedangkan faktor eksternalnya adalah peluang dan ancaman dari produk atau perusahaan kita. Jadi, dengan analisis SWOT, kita bisa tahu perencanaan bisnis yang kita buat akan berhasil atau akan gagal. Dari hasil analisis SWOT tersebut juga, kita dapat menentukan arah bisnis perusahaan secara jelas ke arah masa depan. Kemudian, pada saat perusahaan mengeluarkan suatu produk tertentu, pasti telah mengalami proses analisis terlebih dahulu. Pengenalan akan kekuatan yang dimiliki akan membantu perusahaan untuk tetap menaruh perhatian dan melihat peluang-peluang yang baru. Sebagai contoh, misalnya kita menjual produk jamu. Nah, peluang dari produk jamu ini adalah sangat pas di masa pandemi karena sebagian besar orang membutuhkan produk atau minuman kesehatan untuk meningkatkan atau menjaga kekebalan daya tubuh mereka. Nah, kekuatan dari produk jamu kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau kekebalan daya tahan tubuh manusia. Itu adalah kekuatannya. Tapi karena produk jamu ini adalah tidak mengandung bahan pengawet atau bahan kimia lainnya, maka jamu ini tidak tahan lama. Nah, kelemahan itu bisa kita siasati dengan berinovasi. Misalnya, kita bisa menggunakan delivery dari GoSend, Gojek, atau Grab Express untuk menutupi kelemahan-kelemahan dari produk kita. Itu salah satu contohnya ya. Nah, jadi di sini fungsi dari analisis SWOT adalah untuk menganalisis berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, analisis SWOT ini terdiri dari 4 komponen dasar, yang dimana keempat komponen ini terbagi menjadi internal dan juga eksternal. Keempat komponen tersebut adalah kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan dan kekuatan ini termasuk ke dalam internal perusahaan. Misalnya adalah kekuatan dari produk yang kita jual atau kekuatan dari perusahaan kita. Nah, kelemahan juga sama, kelemahan dari produk yang kita jual atau kelemahan dari perusahaan kita. Lalu yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yang keempat adalah ancaman atau threat.
Nah, peluang dan ancaman ini termasuk ke bagian eksternal dari perusahaan. Dalam arti peluang di sini adalah peluang di luar, di lingkungan luar, dan juga ancaman ini ancaman dari pesaing, dari eksternal perusahaan, di luar dari perusahaan. Misalnya adalah saya ingin menjual pisang goreng, produk pisang. Nah, tapi di lingkungan rumah saya sudah ada orang yang menjual pisang goreng. Peluangnya apa? Peluangnya berarti orang-orang di lingkungan rumah saya ini sudah tertarik atau suka sama produk pisang. Tapi itu bisa menjadi ancaman karena ancamannya adalah penjual yang lebih dulu menjual produk pisang tersebut. Otomatis konsumen atau customernya sudah tahu nih rasa dari produk pisang goreng tersebut. Nah, karena itu maka saya berinovasi untuk menciptakan peluang baru. Saya bukan hanya menjual pisang goreng saja, tapi saya juga menjual atau produk pisang ini saya kembangkan, saya inovasikan menjadi pisang nugget dengan berbagai topping. Komponen analisis SWOT yang pertama adalah analisis kekuatan atau strength dari situasi atau kondisi dari produk yang kita jual atau dari perusahaan kita. Nah, contoh yang pertama adalah dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui proses yang panjang dan ribet. Sebagai contoh, meskipun di rumah saja, saya harus tetap merawat dan menjaga kecantikan kulit wajah saya. Saya punya temen nih 2 orang yang sama-sama jual skincare tapi dengan produk yang berbeda. Nah, yang pertama ini saya tanya-tanya dulu sebagai calon konsumen, pelanggan baru, pasti kita akan bertanya-tanya dulu kan tentang produk yang mau kita pakai, apalagi berhubungan langsung dengan kulit wajah kita. Saya tanya di teman saya yang namanya A. Tapi si A ini responnya lama banget. Padahal sebelumnya saya sudah melakukan pengamatan untuk produk yang A jual ini. Dan saya baru merasa kayaknya cocok sih ya, kayaknya. Tapi karena si A ini lama, akhirnya saya memilih untuk mencari produk lain. Atau mencari penjual yang lain yang responnya lebih cepat. Ternyata setelah saya menghubungi si B yang menjual produk kecantikan mereknya berbeda dengan A, ternyata respon dari si B ini lebih cepat menanggapi setiap pertanyaan-pertanyaan saya sebagai calon pelanggan baru. Pasti akan banyak pertanyaan dong, seperti misalnya nanti ini gimana, ada purging nggak, ada detox nggak, terus nanti dampaknya tuh apa, bisa mencerahkan atau apa. Nah, sebagai calon konsumen baru, pasti kita akan banyak pertanyaan seperti itu dan berharap si penjual ini merespon cepat akan kekhawatiran kita. Nah, karena si B lebih cepat responnya, maka saya akan mencari tahu lagi nih tentang produk yang B jual. Akhirnya saya lebih memilih beli produk atau skincare punya si B daripada punya si A. Setelah saya melakukan pembelian dengan si B, baru si A merespon. Ibaratnya udah terlambat ya, udah keburu kita berpaling ke lain hati atau ke lain produk. Nah, respon cepat tersebut bisa kita jadikan sebagai kekuatan dari perusahaan yang kita kelola atau toko online yang kita kelola. Kekuatan lebih cepat responnya dibanding penjual yang lain. Lalu, contoh kedua adalah biaya overhead yang rendah. Nah, overhead ini adalah biaya produksi yang dikeluarkan yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran harga yang paling baik bagi pelanggan. Ini contohnya adalah, misalnya kita kembali ke contoh pisang goreng tadi ya. Karena kita pintar memilih barang-barang atau bahan baku yang tepat sehingga mendapatkan harga yang tepat juga, maka harga jual dari produk kita lebih murah dibanding produk pesaing. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai kekuatan atau keunggulan dari produk yang kita jual. Lalu, contoh yang ketiga adalah sangat memperhatikan kebutuhan dan permintaan dari pelanggan. Kembali ke contoh pisang nugget tadi. Misalnya yang pertama adalah tadi produk pisangnya pisang goreng. Tapi ternyata lama-lama orang atau calon konsumen kita ini pada bosen dengan produk pisang goreng. Kayaknya bosennya pisang goreng diginin aja. Nah, kemudian kita mendapatkan masukan dari pelanggan.
Mbak ini pisangnya diinovasi dong Mbak, diginiin atau diginiin. Nah akhirnya beberapa hari kemudian kita melakukan inovasi dari pisang goreng menjadi pisang nugget. Udah inovasi nih menjadi pisang nugget, ternyata ada lagi masukan, Mbak pisang nugget itu dikasih topping dong, topping coklat, keju, atau topping yang pedas-pedas. Nah beberapa hari kemudian lagi kita mengikuti saran dari pelanggan tersebut, kita lakukan lagi inovasi lagi. Nah itu bisa juga sebagai kekuatan dari produk kita atau dari toko kita. Dalam artian semua masukan pelanggan kita terima, kita tampung, lalu kita pilih lagi nih kira-kira yang tepat atau yang pas kita terapkan di produk kita atau di perusahaan kita ini yang mana gitu. Nah itu bisa jadi keunggulan atau daya tarik tersendiri bagi calon konsumen atau konsumen kita yang di luar sana untuk membeli produk di toko kita. Lalu contoh yang keempat adalah fleksibel. Di sini fleksibelnya dalam menangani setiap kasus dan juga permintaan pelanggan. Ini masih ada kaitannya dengan contoh yang ketiga tadi ya. Kita fleksibel dalam arti kita nggak kaku. Ya yang tadi yang jual pisang nugget awalnya nggak ada toppingnya, tapi kita tahu nih ada pelanggan yang ngasih masukan, Mbak pisang nuggetnya enak, tapi lebih enak lagi kalau pakai topping coklat, topping keju. Udah dipakein topping coklat sama keju, Mbak saya sukanya pedas, bisa nggak pisang nuggetnya dibuat jadi pedas? Nah itu kita respon dengan fleksibel. Akhirnya pelanggan bukannya pergi ke tempat lain yang pisang nuggetnya lebih enak atau yang udah ada toppingnya, tapi justru tetap ada sama kita karena kita mengakomodir atau memperhatikan kebutuhan dan permintaan dari pelanggan kita tersebut. Contoh selanjutnya adalah reputasi yang baik. Karena kita memperhatikan kebutuhan pelanggan, juga fleksibel dalam berinovasi sesuai dengan permintaan pelanggan, maka pastinya reputasi perusahaan kita atau produk yang kita jual ini, pisang nugget ini, itu lebih baik di mata konsumen dibanding pesaing-pesaing kita yang lainnya. Itu udah pasti ya, itu juga bisa dijadikan kekuatan atau keunggulan dari produk yang kita jual. Tapi kalau di sini itu berarti kekuatan dari toko kita ya, karena kitanya fleksibel dalam menanggapi kebutuhan dan permintaan pelanggan. Lalu contoh selanjutnya adalah jangkauan. Nah di sini produk yang kita hasilkan mudah dijangkau oleh pelanggan. Misalnya tadinya kita cuma jualan di depan rumah. Lama-lama jadi lumayan besar nih karena kita memperhatikan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan, maka banyak konsumen di luar dari RT atau di luar dari RW kita yang juga ingin beli produk kita. Tapi mereka bingung gimana ya belinya. Akhirnya kita menerapkan atau berinovasi dengan menerapkan layanan delivery order. Ya udah beli minimal pembeliannya 20.000 nanti dianterin dengan gratis ongkir. Atau beli tapi kita masukkan produk kita atau toko kita ini ke GoFood atau enggak ke GrabFood. Jadi pelanggan-pelanggan yang jauh yang mau beli produk kita itu bisa membeli di GrabFood atau GoFood tersebut. Jangkauannya bisa terjangkau sama calon konsumen kita. Komponen analisis SWOT yang kedua adalah kelemahan atau weakness. Kelemahan ini adalah situasi ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat itu. Pada saat ini, atau bisa juga kelemahan dari produk yang kita jual. Tapi jangan khawatir, kelemahan ini masih bisa kita siasati. Sebagai contoh, sebelumnya kita menjual produk jamu di masa pandemi ini. Nah, karena tidak memakai bahan pengawet buatan atau bahan kimia, produk jamu kita ini tidak tahan lama, cepat basi. Nah, oleh karena itu, kita mensiasatinya dengan melakukan pengiriman yang instan. Pengiriman dikirim pagi, beberapa jam kemudian sampai, atau pengirimannya pagi, di sore hari atau malam harinya bisa sampai. Jadi kualitas dari jamu yang kita buat ini tetap terjaga. Nah ini adalah beberapa contoh kelemahan dari perusahaan. Yang pertama adalah kekurangan dana. Kekurangan dana ini masih bisa kita siasati dengan melakukan peminjaman modal ke teman-teman, ke tetangga, ke keluarga, orang tua, atau juga bisa ke bank. Bisa juga kita mencari investor untuk perusahaan yang sedang kita dirikan. Yang kedua adalah SDM kurang terampil.
SDM kurang terampil ini juga masih bisa kita siasati dengan memberikan pelatihan-pelatihan terhadap SDM kita, sehingga karyawan-karyawan kita bisa menjadi lebih profesional. Yang terakhir adalah produk belum cukup dikenal. Nah, ini juga masih bisa kita siasati dengan melakukan promosi atau menggencarkan promosi-promosi yang kita lakukan. Promosi dari awal produk dikenalkan, misalnya beli 1 gratis 1, beli 2 gratis 1, atau beli 1 diskon 50%. Kita juga bisa menjualnya di medsos, di marketplace. Semua promosi atau strategi promosi kita kerahkan untuk memperkenalkan produk yang kita jual ini. Ya, komponen analisis SWOT yang ketiga adalah peluang atau opportunity, yaitu kondisi yang merupakan peluang di luar suatu perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa yang akan datang. Jadi ini peluang itu bersifat eksternal ya, dari luar perusahaan kita, tapi bisa berdampak baik untuk kelangsungan bisnis kita. Nah, ini adalah beberapa contoh peluang yang mungkin akan terjadi atau yang ada untuk mengembangkan bisnis kita. Yang pertama adalah sektor yang tepat. Sektor yang sedang ditekuni mengalami kenaikan. Tadi misalnya ya, dari produk jamu itu sedang mengalami kenaikan. Kenapa? Karena di masa pandemi, sebagian besar orang, manusia membutuhkan suplemen untuk menambah daya tahan kekebalan tubuh atau menjaga daya tahan kekebalan tubuh agar tetap sehat, tetap fit. Nah, makanya jamu ini lagi banyak dicari, atau minuman kesehatan, suplemen-suplemen lagi banyak dicari di masa pandemi. Itu bisa kita manfaatkan sebagai peluang perusahaan kita ya, atau produk yang akan kita jual. Nah, yang kedua adalah dukungan pemerintah yang besar terhadap perusahaan lokal. Nah, biasanya ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan. Juga bantuan-bantuan dari pemerintah sebagai pendukung produk-produk lokal atau perusahaan lokal, perusahaan UMKM yang kecil, itu juga bisa menjadi peluang untuk perusahaan yang baru tumbuh, baru berdiri untuk bisa berkembang lebih pesat lagi. Lalu yang ketiga adalah perkembangan impact yang mempermudah kemajuan perusahaan kita untuk berkembang. Nah, kalau dulu kita menjual jamu ini cuma dari penjual jamu yang digendong dengan kain di punggungnya keliling di kampung-kampung, tapi sekarang jamunya bisa kita kemas dengan kemasan yang menarik, lalu juga bisa kita jual atau pasarkan di media sosial, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Itu salah satu peluang dengan memanfaatkan perkembangan impact untuk kemajuan perusahaan kita. Komponen analisis SWOT yang keempat adalah ancaman atau threat, yaitu analisis ancaman, cara menganalisis ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan yang dapat menyebabkan kemunduran. Jadi, ancaman ini berasal dari eksternal perusahaan yang bisa membuat atau menyebabkan bisnis kita menjadi gagal. Nah, contoh analisis SWOT dalam mengevaluasi ancaman suatu perusahaan ada beberapa, yaitu yang pertama adalah masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani oleh suatu bisnis. Jadi, kita ambil contoh produk jamu lagi ya. Karena produk jamu ini sedang dibutuhkan, jamu minuman kesehatan sedang dibutuhkan di masa pandemi, jadi ada beberapa produsen yang menjual jamu. Produsen tersebut adalah ancaman untuk perusahaan kita karena sama-sama menjual jamu yang tadinya perusahaan kita menjual jamu lebih dulu, tapi kemudian karena respon dari konsumen atau masyarakat ini baik, jamu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, akhirnya banyak penjual yang menjual jamu juga di masa pandemi ini. Itu bisa menjadi ancaman untuk perusahaan kita. Lalu yang kedua adalah lambannya pertumbuhan pasar. Karena sudah banyak yang menjual jamu, otomatis semuanya banyak dan pembeli tidak terpusat lagi nih ke banyak penjual. Jadi pertumbuhan pasarnya agak lama.
Dengan banyaknya penjual, konsumen bisa memilih mau beli di mana, nggak harus di perusahaan kita, maka pertumbuhan pasarnya menjadi lambat. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan posisi tawar pembeli produk yang dihasilkan. Nah, balik lagi tadi, karena pesaing baru masuk, banyak produsen yang menjual jamu herbal, otomatis kita bersaing. Banyak persaingan, kemudian harganya semakin biasanya jadi lebih murah ya dibanding harga sebelumnya. Kalau jamu ini yang jual hanya satu perusahaan aja, otomatis harganya tinggi. Tapi karena ada banyak produsen yang menjual jamu, otomatis harga jamunya menjadi lebih murah dibanding harga sebelumnya gitu. Karena persaingannya agak ketat nih, udah lumayan ketat. Lalu selanjutnya adalah menguatnya posisi tawar pemasok bahan mentah atau bahan baku yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut menjadi produk tertentu. Nah ini misalnya produk jamu ini kan bahan-bahannya alami ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman. Nah karena banyak produsen yang membuat jamu, otomatis bahan bakunya juga semakin meningkat dong permintaannya. Tapi ternyata pasokan dari bahan-bahan herbalnya ini sedikit, nggak banyak gitu. Otomatis harga bahan bakunya ini jadi naik. Yang tadinya misalnya harga jahenya sekilo misalnya 5.000, karena banyaknya permintaan jahe, sementara kita nggak bisa menyediakan atau produsen pemasok nggak bisa menyediakan jahe yang sesuai dengan permintaan, otomatis harga jahenya dinaikin. Jadi misalnya sekilo jadi 10.000 misalnya ya. Lalu selanjutnya adalah rendahnya tingkat perekonomian, perkembangan dan perubahan teknologi yang belum dikuasai. Nah ini kalau misalnya tadinya ada pemain lama, penjual lama dari jahe, maksudnya bukan jahenya ya, tapi jamunya. Nah jamunya ini karena dibutuhkan di masa pandemi, tapi karena dia ini produsen lama, dia nggak terlalu tahu, si perusahaan ini nggak terlalu mengikuti perkembangan iptek. Akhirnya yang harusnya produk jamunya ini bisa lebih laku karena dia udah pemain jamu lebih dulu, tapi karena dia nggak bisa memanfaatkan medsos, menjual di marketplace, akhirnya dia cuma bisa menjual dengan cara konvensional aja gitu, di toko-toko aja. Sementara saat PPKM gini kan toko-toko tutup ya. Akhirnya itu jadi ancaman dari perkembangan iptek yang semakin maju, tapi perusahaannya nggak bisa mengikuti. Lalu yang rendahnya tingkat perekonomian mengakibatkan daya beli ini menjadi lemah. Nah ini pas banget dari kondisi seperti ini. Karena pandemi yang nggak selesai-selesai, belum selesai sih ya, mungkin nanti akan selesai sebentar lagi, tapi nggak tahu juga kapan. Akhirnya dan kondisi PPKM juga diberlakukan, maka tingkat perekonomian kita nggak sebagus atau nggak setinggi saat-saat normal gitu, karena ya banyak perusahaan yang gulung tikar, pabrik-pabrik juga tutup, banyak yang di PHK juga. Akhirnya karena kitanya nih masyarakatnya nggak punya uang, bukan nggak punya uang ya, tapi keuangannya hanya pas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Akhirnya untuk membeli hal-hal yang tambahan aja, yang bersifatnya tambahan itu menjadi nggak terlalu diprioritaskan gitu. Jadi daya beli untuk produk jamu jadi berkurang ya, jadi lemah karena yaitu perekonomiannya lemah, jadi rendah gitu. Setelah kita menganalisis komponen dasar analisis SWOT, maka selanjutnya kita mulai melakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini biasanya digunakan untuk melakukan studi kelayakan bisnis dan juga pemilihan strategi pemasaran. Nah, dari studi kelayakan bisnis ini, kita jadi tahu tingkat kelayakan suatu lembaga atau tingkat kelayakan suatu produk yang akan kita jual.
produk ini layak nggak sih untuk kita jual, atau nanti dulu deh, ini masih harus ada yang diinovasi lagi atau diperbaiki lagi, atau juga ini perusahaan layak nggak sih untuk beroperasi gitu. Nah, lalu pemilihan strategi pemasaran ini bisa juga digunakan untuk mengambil kebijakan. Misalnya kalau kita jual produk A, kira-kira kita akan menjualnya gimana nih cara sistem menjualnya? Mau dijualnya di toko offline, di online, medsos aja, di IG, atau kita mau jual di marketplace? Itu salah satu kebijakan yang bisa diambil dari analisis SWOT. Nah, lalu analisis SWOT ini juga bisa menambah atau bisa membuat kita menjadi tahu tentang visi misi perusahaan kita, mau dibawa kemana arah perusahaan kita ini di masa depan, goalsnya apa, tujuannya apa. Yang akhirnya karena kita sudah tahu tujuan dan langkah-langkahnya harus seperti apa, akhirnya bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin nanti akan terjadi. Oke, sekarang kita melakukan analisis SWOT ya. Analisis SWOT ini bisa digunakan dengan matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat untuk menyusun faktor strategis organisasi yang dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi beserta kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, dalam menyajikan matriks SWOT, ada 4 dasar utama yang harus ada, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Ini adalah matriks SWOT-nya. Kita ambil contoh, di sini kekuatan dan kelemahan berasal dari internal perusahaan atau dari produk kita sendiri, lalu peluang berasal dari eksternal, threat atau ancaman juga berasal dari eksternal. Nah, kekuatan dengan peluang ini sifatnya positif untuk perusahaan kita atau produk yang kita jual. Untuk jangka panjang, untuk masa depan perusahaan kita, dia bersifat positif. Tapi kalau kelemahan dan ancaman sifatnya negatif. Artinya ini bisa menjadi bumerang untuk produk kita kalau kita tidak bisa mensiasatinya atau memanfaatkannya dengan baik. Lalu kita ke peluang dulu ya. Nah, peluang, kita memanfaatkan peluang yang sedang pandemi di Indonesia. Karena peluang ini berasal dari eksternal, berarti eksternalnya ini adalah kondisi pandemi di Indonesia. Nah, pada saat kondisi ini, sebagian besar orang membutuhkan suplemen atau suplemen kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, maka dari itu, sebagai penjual, produsen, kita memanfaatkan kondisi ini untuk memproduksi jamu. Makanya di sini peluangnya adalah sektor yang ditekuni sedang mengalami kenaikan. Nah, karena pandemi, jamu atau minuman atau suplemen kesehatan pasti booming ya, lagi banyak dibutuhkan orang. Lalu kita naik ke atas, kekuatan. Kekuatan di sini kita sangat memperhatikan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Nah, sebelumnya karena kita sudah mencari tahu apa sih sebenarnya kekurangan-kekurangan produk jamu buatan yang lain, atau keinginan-keinginan konsumen akan jamu ini sebenarnya mau gimana. Kita sudah mencari tahu itu, akhirnya didapatlah bahwa jamu rasa original ini rasanya kok pahit ya. Ini sebagai contoh ya, kok rasanya pahit, akhirnya kita buat jamu yang nggak terlalu pahit. Nah, itu mengakomodir atau memperhatikan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Bisa juga kalau jamu dijual dengan plastik biasa itu kurang aman ya pengemasannya. Akhirnya kita juga menjual jamu kemasannya botol. Nah, itu adalah kekuatan dari produk yang kita jual. Nah, kelemahannya adalah produk belum cukup dikenal masyarakat. Karena kita pemain baru dalam dunia bisnis jamu ini, maka produk jamu kita belum terlalu dikenal, bahkan belum dikenal sama masyarakat. Tapi kelemahan ini bisa kita siasati dengan mempromosikan produk kita secara besar-besaran. Bisa mempromosikannya di medsos, di WhatsApp, di marketplace. Harus gencar. Intinya karena kita produk baru, pemain baru dalam dunia jamu, maka kita harus
mengenalkan jamu ini ke masyarakat. Kita harus kasih tahu nih sama masyarakat bahwa kita jualan jamu dan produk jamu kita ini kualitasnya bagus gitu. Lalu yang ancaman ini adalah masuknya pesaing baru, pasar yang sudah dilayani. Masuknya pesaing baru ini bisa juga produk kita udah lama beberapa bulan dan sudah dikenal sama masyarakat setelah melakukan promosi yang cukup pasif dengan yang masif dan gencar, maka produk jamu kita ini dikenal sama masyarakat. Nah, akhirnya karena udah banyak produk jamu yang laku terjual, orang-orang udah punya kepikiran nih, oh ternyata jamu ini lagi dibutuhin masyarakat. Akhirnya semakin banyak produsen jamu. Karena semakin banyaknya jamu, maka harga jual jamu ini biasanya turun ya, karena ketatnya persaingan. Otomatis kita harus kasih harga yang murah-murahan nih. Siapa yang lebih murah harganya pasti dibeli. Yang lebih enak bisa juga dibeli karena kan online ya. Jadi orang-orang tuh belum tertarik sama rasa yang kita jual, rasa jamunya, kualitasnya, karena kan belum tahu. Yang mereka lihat pertama kali adalah harganya dan juga kemasan dan desain saat kita posting jamunya ya. Nah, bisa juga kita menjadi ancaman untuk produsen jamu yang sudah lama gitu. Selanjutnya, setelah melakukan diagnosis SWOT adalah membuat matriks SWOT. Nah, tahap sebelumnya itu adalah diagnosis SWOT ya. Kita menempatkan apa sih kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman baik dari produk kita atau perusahaan kita. Lalu ini adalah matriks SWOT-nya. Setelah itu, kita mendeteksi potensi internal dan eksternal perusahaan dengan membuat matriks SWOT dari tabel analisis atau diagnosis SWOT yang sebelumnya. Setelah data dimasukkan ke dalam matriks SWOT, nah tahap selanjutnya kita menentukan strategi dengan mempertimbangkan berbagai indikasi yang ada. Nah, strateginya nih contoh ya. Kalau di sini contohnya adalah kita cuma perusahaan suplemen kesehatan ya. Nah, di sini yang atas ini adalah sudah dijelaskan ya, strength dan opportunity ini masuk ke dalam yang positif, tapi weakness dan threat, ancaman itu negatif untuk perusahaan kita. Berdampak negatif kalau kita tidak bisa mensiasatinya. Nah, kalau opportunity dan ancaman berasal dari luar, sementara strength dan weakness itu dari internal. Di sini kita menggunakan yang pertama adalah strategi OS. OS ini adalah gabungan antara opportunity dan strength, gabungan antara peluang dan kekuatan. Kekuatan dari eksternal organisasi. Jadi pada strategi OS ini, kita memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang. Nah, dalam strategi ini, organisasi mengejar peluang dengan mempertimbangkan kekuatan dari organisasinya. Tadi sudah kita bahas. Nah, di sini contoh strateginya adalah kita mengeluarkan produk jamu di masa pandemi untuk menambah imun. Nah, awalnya perusahaan kita ini bukan perusahaan jamu. Kita hanya perusahaan herbal aja nih. Nah, tapi sejak adanya pandemi, kita melihat, kita analisis apa sih sebenarnya permintaan dan kebutuhan dari masyarakat Indonesia saat pandemi seperti ini. Oh, mereka butuh suplemen atau minuman kesehatan untuk menambah daya tahan tubuhnya, menjaga kekebalan tubuhnya. Maka itulah kita mengeluarkan produk jamu di masa pandemi untuk menambah imun. Tuh, memanfaatkan. Jadi ini adalah gabungan antara peluang dan kekuatan. Peluangnya apa? Peluangnya itu tadi, sektor yang ditekuni sedang mengalami kenaikan. Jamu ini lagi naik di masa pandemi. Nah, jamu juga ternyata dibutuhkan sama pelanggan atau sama masyarakat Indonesia gitu. Nah, lalu kita lanjut ke strategi OW. OW ini adalah gabungan antara opportunity dan weakness. Yaitu ada peluang besar dari luar tapi internal organisasi lemah. Gimana itu maksudnya? Nah, maksudnya adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan dalam organisasi. Dalam hal ini perlu dirancang strategi untuk merubah haluan. Maksudnya adalah
Kadang dibutuhkan 1 atau 2 langkah ke belakang untuk maju, melangkah ke depan. Nah, peluang eksternal yang besar penting banget nih diraih. Tapi permasalahan internal atau kelemahan yang ada pada internal organisasi lebih utama untuk dicarikan solusi. Nah, dalam hal ini kelemahan-kelemahan organisasi perlu diperbaiki dan dicari solusinya untuk memperoleh peluang tersebut. Nah, di sini kelemahan dari produk kita adalah produk belum cukup dikenal di masyarakat. Sementara kita kan memanfaatkan peluangnya di sektor yang kita tekuni ini lagi booming, lagi naik. Yaitu apa? Jamu tadi lagi dibutuhin di masyarakat Indonesia. Tapi kelemahannya karena kita pemain baru dalam bisnis jamu, produk kita ini belum dikenal sama masyarakat. Itu kelemahannya. Gimana strateginya? Kita mempromosikan lebih gencar lagi produk jamu kita ini. Diposting di IG, di Facebook, Marketplace, kita kasih potongan harga, gratis ongkir, dan lain-lain. Itu strateginya ya. Nah, lalu kita ke bawah lagi nih. Di sini adalah strategi TS. TS ini adalah threat dan strength, yaitu ada ancaman dari luar, tapi internal organisasi sangat kuat. Maksudnya apa? Nah, strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman yang terdeteksi. Strategi ini dikenal dengan istilah diversifikasi. Artinya, seberapa besar pun ancaman yang ada, kepanikan atau ketergesaan hanya akan memperburuk suasana. Maka kita harus mulai mengidentifikasi kekuatan dan menggunakannya untuk mengurangi ancaman dari luar. Jadi, kalau ada ancaman itu pasti ada ya setiap perusahaan, setiap produk yang kita jual. Kita jangan panik. Lalu jangan buru-buru memutuskan sesuatu karena ancaman tersebut. Di sini ancamannya adalah masuknya pesaing baru di pasar yang sudah dilayani. Jadi sebagai contoh, produk jamu kita sudah ada atau sudah dipasarkan beberapa bulan dan sudah dikenal masyarakat, sudah mulai dikenal sama masyarakat, tapi di saat produk kita sedang naik daun, tiba-tiba ada pesaing baru masuk di pasar. Pesaing baru ini yang hampir saja merebut posisi kita. Gitu, pesaingnya produsen lain yang menjual jamu juga, tapi jamunya ternyata kualitasnya disukai juga sama masyarakat nih. Nah, maka dari itu strategi yang kita bisa tampilkan atau kita pilih dari strategi TS ini, gabungan antara threat dan strength adalah menonjolkan keunggulan produk kita. Karena produk kita kan sudah sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan, dan juga sementara itu ada masuk nih pesaing baru, tapi pesaing baru itu belum tentu loh produknya sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pelanggan. Nah, makanya kita tonjolkan keunggulan dari produk kita. Lalu selanjutnya ada strategi TW. TW ini adalah threat dan weakness. Ada ancaman dari luar, tapi yang membahayakan dan banyak kelemahan dalam internal organisasi. Nah, di sini adalah strategi yang ditetapkan ke dalam bentuk kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Seluruh elemen organisasi harus merencanakan suatu kegiatan untuk mengurangi kelemahan organisasi dan menghindari dari ancaman eksternal. Jadi, setiap perusahaan di sini kita harus meminimalisir atau mensiasati kelemahan-kelemahan dari produk kita untuk melawan ancaman dari luar. Di sini, strategi yang kita pilih adalah berinovasi dengan menambah varian jamu. Misalnya tadinya jamunya ini cuma rasanya original yang agak-agak pahit, tapi kita berinovasi lagi membuat jamu yang nggak pahit-pahit banget gitu, yang rasanya tuh enak lah di mulut kita, nggak pahit tapi juga nggak manis banget. Bisa juga jamu ini kita buat varian rasa untuk anak-anak, misalnya jadi ada rasa stroberi, rasa jeruk, dan lain-lain gitu. Nah, materi pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.